Mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada seraya kita menghormat Guru Agung kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Baik, semuanya, selamat pagi semuanya. Ya, kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Oke, untuk Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini ya kita semuanya berkumpul di sini melakukan salah satu kebajikan. Ya. Tadi kita bersama-sama ya melakukan suatu kebajikan, membacakan parita-parita suci. Ya, gunanya kita membaca parita suci ini yaitu untuk menambah keyakinan kita kepada Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu selanjutnya yaitu kita melakukan kebajikan melalui meditasi. Ya. Dan sekarang menambah kebajikan lagi yaitu mendengarkan Dhamma. Karena di dalam Dhamma dikatakan kalena dhamma sawana etam manggalam utama. Mendengarkan Dhamma pada waktu yang sesuai itulah berkah utama. Adik-adik semuanya ya, pada kesempatan ini ya sungguh berbahagia ya kita berkumpul di sini ya bersama-sama melakukan suatu kebaikan. Ya, sebelum Bante menyampaikan apa yang Bante sampaikan nanti, saya ya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mungkin dari adik-adik atau ibu bapak tidak mengenal saya ya. Jadi perkenalkan ya, nama Bante yaitu Bante Jayanando. Apa adik-adik? Iya. Bante berasal dari Lombok Utara. Ada yang pernah ke sana? Sering mendengar? Ya. Lombok itu bukan panas ya. Biasanya kan orang Jawa itu bilangnya Lombok itu pedas apa panas ya? Ya cabai ya. Cabai itu pedas ya. Tapi Lombok itu adalah pulau Lombok. Ya. Saya berasal dari Lombok Utara. Ya. Nah, itu perkenalan singkat dari Bante. Dan juga ya Bante ingin menanyakan kabar ya adik-adik ataupun bapak sekalian. Ya. Bagaimana kabar semuanya? Baik, tidak ada yang sakit, sehat semua.
sehat batin, sehat fisik. Ya, jadi semua yang hadir di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Karena di dalam Dhamma dikatakan arogya paramahata, ya. Keuntungan yang paling besar adalah kesehatan. Ya. Kalau adik-adik semuanya sehat, ya, tentu bisa datang ke wihara, bisa berbuat baik, ya. Kalau tidak sehat, ya tentu tidak bisa melakukan kebajikan, tidak bisa pergi ke wihara. Benar apa benar? Iya. Jadi kesehatan ini adalah keuntungan yang paling besar. Jadi ketika kita sehat, ya, kesempatan adik-adik untuk melakukan kebajikan, ya, kesempatan adik-adik untuk melakukan kebajikan. Adik-adik semuanya, ya, pada kesempatan ini juga, ya, Bante ingin menyampaikan, ya, tema yang berjudul yaitu manusia paling beruntung, ya. Adik-adik semuanya beruntung tidak bisa terlahir sebagai manusia? Beruntung tidak? Ibu bapak beruntung tidak? Iya. Karena terlahir sebagai manusia itu, ya, suatu keberuntungan bagi semua makhluk. Karena pada dasarnya ya manusia memiliki akal dan pikiran. Berbeda halnya ya kalau binatang, hewan kan tidak memiliki pikiran, ya. Kalau kita yang terlahir sebagai manusia, ya, kita memiliki pikiran yang baik, ya tentu kita bisa, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Coba kita lihat, ya, orang-orang yang di luar sana banyak, ya, yang terlahir sebagai manusia dalam keadaan yang, maaf ya, tubuhnya nggak normal seperti itu, tidak memiliki kaki, tidak memiliki tangan, ya sangat sulit untuk melakukan kebajikan. Ya. Kita, ya, adik-adik semuanya sangat beruntung, ya, bisa terlahir sebagai manusia dengan keadaan tubuh yang lengkap, ya, fisik yang begitu juga lengkap, ya. Jadi sangat mudah untuk adik-adik semuanya bisa melakukan kebajikan, ya. Contoh, ya, pada pagi ini adik-adik telah melakukan kebajikan, ya, menghormat kepada tirak tanah, itu Buddha, Dhamma dan Sangha, ya. Karena di dalam Dhamma dikatakan pujaja pujaniyanang etang manggalam utama, menghormat yang patut dihormat adalah berkah utama, ya. Nah, sebagai manusia, adik-adik, ya, tentunya kita memahami bahwasanya ketika kita terlahir sebagai manusia, tentunya kita harus banyak melakukan kebajikan, ya, datang ke wihara, berbuat baik, ya, terus sebagai manusia juga, ya, kita hendaknya selalu melakukan kebajikan. Contoh, ya, berbuat kebajikan itu, ya, dengan cara berdana atau memberi,
Pernahkah adik-adik memberi atau berdana kepada seseorang atau kepada orang tua? Pernah tidak? Iya. Pernah ya? Ya, jadi ketika ya kita berdana kepada orang tua kita, yaitu manfaatnya besar. Ya, ketika kita berdana, ya tentu 4 hal yang kita dapat. Ya. Yang pertama yaitu usia yang panjang, umur panjang. Ya. Adik-adik pengen umur panjang? Pengen? Ya, kalau pengen harus melakukan apa? Berbuat kebajikan atau melakukan dana. Ya. Berdana juga tidak kepada anggota sangga saja, tetapi kita berdana kepada teman kita, sahabat kita, ya dimanapun itu, entah itu di sekolahan, ya, entah itu di rumah, kita harus melakukan berdana atau memberi. Adik-adik pernah memberi apa tidak di sekolahan? Pernah ya? Ya, jadi harus melakukan seperti itu. Ya. Jika kita melihat teman kita ya, yang misalnya di sekolahan teman kita tidak memiliki pulpen seperti itu ya. Ketika kita memiliki pulpen lebih ya kita kasih ya. Ada yang seperti itu adik-adik? Ada? Nah, itu juga merupakan perbuatan yang baik. Ya. Perbuatan yang bermanfaat. Nah, jadi dimanapun adik-adik berada, ya, kapanpun ya harus melakukan kebajikan, memberi kepada siapapun yang membutuh bantuan kita, kita harus memberi. Nah, jadi ketika kita memberi itu, ketika kita memberi ya hal yang kita dapat yaitu usia yang panjang, kebahagiaan. Ya. Pengen bahagia apa tidak? Ya tentu semua orang ya pengen hidupnya bahagia. Ya kalau kita pengen hidupnya bahagia, ingin hidupnya tentram, jadi sering-sering ya berbuat kebajikan, ya datang ke wihara, ya membantu orang tua di rumah, ya jangan sampai ya adik-adik di rumah tidak membantu orang tua, ya harus membantu orang tua, jangan malas-malasan berbuat bajik, ya. Karena kita ada di dunia ini yaitu berkat orang tua kita, ya. Jadi sekecil perbuatan bajik yang dilakukan oleh adik-adik tetapi bermanfaat bagi adik-adik maupun bagi orang lain. Lalu yang kedua yaitu ketika seseorang melakukan berdana yang didapat paras yang indah, ya. Ganteng, cantik, ya. Ya, ini yang didapat ketika seseorang melakukan berdana. Lalu yang keempat yaitu memiliki kekuatan. Ya, tentu dengan kita memiliki kekuatan, ya kita bisa membantu orang-orang yang lagi kesusahan, ya. Ketika kita melihat teman kita yang jatuh ya dari sepeda, entah itu dari
dengan kekuatan kita ya kita bisa membantu. Ya, jangan sampai ketika kita lihat teman kita, malah kita ketawain. Kan jadi kita yang mendapatkan karma buruk. Ya. Nah, lebih baiknya ya kita membantu. Ya. Jangan sampai kita mengetawakan, ya tertawa melihat orang yang menderita, ketawa melihat teman kita yang terjatuh. Ya. Nah, jadi kita sebagai manusia hendaknya juga menjalankan sila, ya, menjalankan sila kita sebagai perumah tangga. Ya, ada 5 sila yang dijalankan sebagai perumah tangga atau adik-adik sekalian. Tadi kan sudah dibaca, sudah meminta permohonan Pancasila. Ya. Ada yang hafal nggak arti dari Pancasila itu? Pancasila Buddhis. Ya. Panca artinya 5, ya. Sila artinya kemoralan atau perilaku. Ya. Jadi yang pertama yaitu tidak membunuh, ya, benar ya. Nah, tidak membunuh. Lalu yang kedua yaitu tidak mencuri. Terus yang ketiga apa? Yuk, tidak berbuat asusila. Lalu yang keempat, tidak berbohong. Lalu yang kelima apa? Ya. Tidak meminum minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya. Jadi yang pertama yaitu berusaha untuk tidak membunuh makhluk hidup. Ya. Jangan sampai ya adik-adik ya melihat makhluk ya entah itu kecil maupun besar, jangan adik-adik menyakiti, ya. Jangan sampai adik-adik menyakiti makhluk hidup, apalagi ya berkelahi dengan teman, ya. Jangan sampai seperti itu. Terus yang kedua yaitu tidak mencuri, berusaha untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Ya. Apalagi ya kalau kita lihat ya adik-adik di media sosial tuh banyak ya, pernah lihat orang-orang yang sering mencuri, ya, sering mengambil barang orang lain. Jadi adik-adik ya, ketika kita mencuri di kehidupan kita yang akan datang, ya, kita akan menjadi miskin. Karena kehidupan kita yang sekarang ini ya sering mencuri, ya tentu kehidupan yang akan datang ya kita akan menjadi miskin, mengambil barang orang lain padahal itu tidak dikasih, malah diambil, kan? Jadi ketika juga ya memindahkan barang ya orang lain ke tempat lain, ya itu dikatakan mencuri. Ya, jangan sampai seperti itu adik-adik ya. Adik-adik harus berusaha untuk menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Ya, sekecil apapun barang itu jangan sesekali kita mengambil. Karena ketika kita mengambil atau mencuri, ya tentu itu kita akan mendapatkan karma buruk, ya. Nanti kehidupan kita yang akan datang kita menjadi
orang yang miskin, ya. Lebih baiknya ya kita memberi daripada kita mencuri. Jadi kita ini ya harus memberi daripada kita mencuri. Ya, harus dipraktekkan. Ya, tidak hanya di sekolahan, tidak hanya di rumah, ya, dimanapun kita harus memberi. Lalu yang ketiga yaitu apa yang ketiga? Pancasila Buddhis yang ketiga apa? Ya, tidak berbuat asusila. Ya. Apalagi ya kalau kita lihat di media sosial ya, banyak ya adik-adik itu, anak kecil juga bisa pacaran loh. Ya. Jangan sampai ya adik-adik ini ya seperti itu. Hindari ya. Lebih baik ya kita belajar, kita terus belajar di rumah, di sekolahan ya. Jangan sampai ya kita lihat orang ya, orang yang ganteng seperti itu ya, malah kita suka. Jangan sampai seperti itu. Lebih baik selama kita masih menjadi manusia ya, terus selama kita masih hidup ya terus berbuat baik ya, belajar ya, di sekolah yang serius ya, jangan sampai tidak serius seperti itu. Nah ketika dan juga ketika guru di sekolah ya, memberikan materi ya, kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai di sekolah hanya main-main ya, seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan guru kita yang sedang mengajari kita di sekolah. Nanti ketika apa yang disampaikan oleh guru kita ya kita bisa memahami ya. Nah, lalu yang keempat yaitu Pancasila Buddhis yang keempat apa adik-adik? Ada yang ingat? Tidak berbohong. Bahasa Palinya ingat nggak? Ayo. Musawada, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Nah, artinya aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong atau ucapan tidak benar. Tidak hanya ucapan bohong, berkata kasar, ya, memfitnah, bergosip, ya. Tidak hanya berbohong saja. Ya. Ketika kita berbohong, ya, tentu kita dipercayai. Satu kali ketika kita berbohong, ya kita masih dipercayai oleh orang. Dua kali juga masih bisa dipercayai. Tetapi ketiga kalinya ketika kita berbohong, tentu itu tidak dipercayai oleh orang lain, oleh teman kita. Ya. Jadi keseringan kita berbohong. Jadi adik-adik semuanya ya ketika berbicara sama teman di sekolahan maupun di rumah sama orang tua ya harus berkata yang jujur, harus berkata yang benar. Jangan sampai kita membohongi orang tua kita. Jangan sampai seperti itu. Kadang juga ya ada anak-anak juga ya berbohong juga kepada orang tuanya. Nah itu salah. Ketika pergi ke sekolah minta uang jajan,
Malah nggak nyampe di sekolah, malah nongkrong di tempat temannya. Jadi adik-adik semuanya harus berkata yang jujur kepada siapapun, entah itu kepada teman, sahabat, orang tua, harus berkata yang jujur, harus berkata yang benar. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak benar atau berkata-kata yang kasar seperti itu. Kita hindari ucapan-ucapan bohong, ucapan-ucapan yang kasar, apalagi kita membicarakan teman kita, ya, bergosip, ya, jangan sampai seperti itu. Nah, lalu yang kelima, Pancasila Bodhis yang kelima apa? Ada yang ingat? Ya? Iya. Bahasa Palinya ingat nggak? Brameraya Majapama Datana Weramani Sikapadang Samadhyami. Artinya yaitu aku bertekad melatih diri menghindari minuman yang memabukkan, ya, yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Jadi kita hindari Pancasila Bodhis yang 5 ini, kita hindari. Ya, ketika kita melanggar, ya tentu Pancasila Bodhis 1 sampai 4 itu ya kita pasti melanggar. Benar ya? Nah, ketika kita melanggar, ya Pancasila 1 sampai 4 itu pasti ikut kita lakukan atau kita langgar. Entah itu membunuh, menyakiti makhluk, mencuri, mengambil barang yang tidak diberikan. Lalu yang selanjutnya itu berbuat asusila, berbohong. Nah, itu berkaitan dengan Pancasila. Lalu yang selanjutnya itu berkaitan dengan meditasi. Ada yang suka meditasi nggak di sini, adik-adik? Hah? Ada yang suka? Ya. Jadi adik-adik semuanya, meditasi ini atau meditasi itu tidak hanya sekedar kita duduk saja, adik-adik, ya, tetapi kita merenungkan, ya, merenungkan kebajikan yang kita lakukan setiap harinya, perbuatan bajik itu yang kita renungkan, ya. Tidak hanya duduk kamu, ya, hanya merem saja, tetapi kita merenungkan kebajikan-kebajikan, atau bisa kita merenungkan kebajikan dari Sang Buddha. Ya. Jadi terlahir sebagai manusia ini hendaknya, ya, kita terus melakukan kebajikan, ya, karena kita sebagai manusia ini ya sangat beruntung, ya. Beruntung tidak? Nah, kadang kita sebagai manusia ini banyak sekali, ya, orang-orang yang melakukan kejahatan, ya, tidak memanfaatkan dirinya untuk melakukan kebajikan, ya. Karena dengan perbuatan jahat itu kita akan terlahir di alam yang menderita, ya. Jadi kita ini sangat beruntung bisa
terlahir sebagai manusia. Ya. Karena dengan kita terlahir sebagai manusia, kita bisa melakukan kebajikan sebanyak mungkin. Ya. Karena manusia yang masih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Semua itu tergantung manusia itu. Ya. Karena di dalam Dhamma dikatakan kico manasa patilabu, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Kadang juga kita ya, terlahir sebagai manusia hanya melakukan kejahatan, tidak memanfaatkan dirinya untuk melakukan kebajikan. Ya. Dan selanjutnya itu kicau macana jiwita, kehidupan manusia juga sulit. Ya. Kadang ada orang yang terlahir sebagai manusia dengan keadaan yang cacat, ya, tidak memiliki kaki seperti itu. Jadi kehidupan manusia ini sangatlah sulit dibandingkan kehidupan semua makhluk. Ya. Dan juga kita sebagai manusia bisa mendengarkan Dhamma ajaran Sang Buddha ini sungguh beruntung sekali, ya. Sungguh beruntung bisa mendengarkan Dhamma. Walaupun Sang Buddha tidak ada di dunia ini, tetapi kita bisa mempraktekkan ajaran beliau. Ya. Karena ketika kita mempraktekkan Dhamma itu, ajaran Sang Buddha, ya hidup kita akan tentram. Apalagi ya kita bisa mempraktekannya ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi berusahalah adik-adik semuanya untuk melakukan kebajikan. Ya. Berusaha ya, sering membantu ayah, ibu di rumah. Ya. Kalau ada piring misalkan yang belum dicuci, ya kita bantu. Ya. Jangan sampai kita tinggalkan seperti itu. Dan juga ketika kita bangun pagi, ya tempat tidurnya bisa dirapikan. Ya. Jangan sampai kita yang nempati tidur, malah orang tua yang membersihkan seperti itu. Lebih baiknya kita yang nempati itu, ya kita harus membersihkan. Ya. Jadi kesempatan ini harus dilakukan. Ya. Karena kita sebagai manusia tidak hanya kelahiran saat ini saja, ya, tetapi kehidupan yang lampau kita juga terlahir sebagai manusia. Ya. Jadi adik-adik semuanya terus bersemangat, terus berbuat baik, terus belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk melakukan kebajikan. Karena kebajikan itulah yang kita bawa pada saat kita meninggal. Ya. Jadi sebelum ya Bante menutup
ya, saya ingin berpesan kepada adik-adik semuanya ataupun bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi guru saya yaitu Bante Kanti Daru Mahatera, beliau berpesan kepada saya ketika mau pergi kemana-mana harus membawa kendi. Tahu kendi? Bukan kendi ini tempat air ya. Nah, jadi kendi ini ibaratnya tubuh kita ya, tubuh kita. Jadi di dalam kendi itu ada 3 macam ya, ada 3 macam yang kita bawa kemana-mana, dimanapun kita berada kita membawanya. Yang pertama itu bahasa Palinya yaitu jati. Jati artinya yaitu jaga tindakan. Apa? Jaga tindakan. Nah, ketika kita pergi kemana-mana, entah itu ke rumah orang tua, ya, ke sekolahan, ya, kita harus menjaga tindakan kita. Ya, jangan sampai kita, ya jangan sampai adik-adik ya tidak menjaga tindakannya. Dimanapun kita berada ya harus menjaga tindakan kita. Lalu yang kedua yaitu jamu. Tahu jamu? Kalau jamu kan minuman ya. Ya, kalau jamu itu artinya jaga mulut. Jaga mulut. Nah, jadi jaga mulut, tidak boleh berkata-kata kasar ya. Seperti yang Bante sampaikan tadi, tidak boleh berkata-kata kasar, tidak boleh memfitnah, tidak boleh mencaci maki teman, tidak boleh berbohong. Nah, itu jamu. Lalu yang ketiga yaitu jarak. Tahu jarak? Kalau bahasa Lomboknya jarak itu udah. Ya. Jadi jarak ini adalah jaga pikiran. Ya. Jaga pikiran. Jangan sampai ketika kita pergi ke sekolahan ya, tidak menjaga pikirannya. Misalnya di dalam pikirannya, wah itu kenapa ini orang ini? Nah, jangan sampai seperti itu. Ya. Jadi adik-adik semuanya, ibu bapak semuanya, jadi teruslah berbuat kebajikan. Selama kita masih hidup, selama kita masih punya kesempatan untuk berbuat baik, ya kita lakukan. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali. Dimanapun ada kesempatan untuk berbuat baik, kapanpun ya kita harus melakukan perbuatan baik. Selama kita masih menjadi manusia, ya kita harus berbanyak perbuatan baik. Ya. Jadi ibu bapak semuanya, adik-adik, ini ya yang dapat Bante sampaikan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di sini saja dipraktekkan, tetapi dimanapun kita berada harus dipraktekkan dengan berbuat baik.
Ini ya, dan nanti akhiri sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.